Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini harusnya kita membahas tentang hukum ampere, tapi yang sebelumnya tadi agak kepotong, jadi kita lanjutkan sedikit ya tentang pembahasan ini. Jadi tadi kalau misalnya kita udah dapat perkalian dl cross r nya, kita cari curl-nya, nanti kurang lebih nanti hasilnya akan kayak gini. Caranya kayak gimana, sama kayak yang di video awal tadi udah dibahas ya, gimana cara cari curl dari dua buah vektor. Nanti kalau udah dapat curl atau perkalian dl cross r nya, tinggal kita masukkan ke rumus dh yang sebelah sini kayak gini. I dl cross r nya kan dapat ini ya, terus nanti 4pi r pangkat 3 nya jadi ini r kuadrat tambah h kuadrat nih. Ini adalah dari dl cross r nya. Terus nanti kita akan dapat dua komponen nih, komponen dh di arah rho dan juga komponen dh di arah z gitu. Nah dari sini kita lihat dulu nih, mana sih kira-kira komponen dh yang akan dipakai, karena kan dh itu kan dia pengaruh dari dl nya ya. Kalau misalnya kita tinjau l nya di sebelah sini kan nanti kurang lebih dh nya akan ada yang ke arah sana nih dh nya. Kalau kita proyeksikan ke sumbu z kan nanti ada yang ke sini sama ada yang ke arah bawah sini kan, ke arah min rho gitu, ke sini dh rho nya ada dua. Nah terus kalau misalnya kita pakai dh nya yang sebelah sini lawannya kan dia melingkar ya, yang di lawannya sini nanti kurang lebih dh nya itu akan ke arah sana. Terus kalau kita proyeksikan lagi nanti akan ada di komponen z dan juga komponen rho nya sebelah sini. Nah kalau kita lihat dari hasil ini otomatis kita bisa tahu ya, kalau yang arah rho ini kan dia berlawanan nih, arahnya bertolak belakang, jadi nanti mereka akan saling menghilangkan nih kayak gitu. Jadi nanti komponen dh kalian sebetulnya hanya akan ada yang di komponen z nya aja gitu, karena kan di komponen rho nya tadi udah saling menghilangkan ya, atau dia akan sama dengan 0 nih dh rho nya. Nah nanti buat cari h nya tinggal kalian integralkan aja dh ini yang untuk komponen z, dan itu akan sama dengan ini nih dh z az. Untuk h nya akan sama aja kayak ini kan, ini ada lagi dikalikan dengan yang sebelah sini aja, rho kuadrat d psi arah az yang ini ya. Nah kalau udah kayak gini kita lihat pesinya ini kan dia dari 0 sampai 2pi ya, karena kan melingkar ya, bentuk lingkaran. Nanti akan dapat hasil integralnya adalah 2pi kayak gini. Terus kita sederhanakan, ini dicoret dengan ini tinggal 2 ya. Ini kita akan dapat h nya itu adalah kayak gini. Nah untuk lihat h nya di titik 0,0,4 kita rubah aja si h nya ini menjadi 4. Terus rho nya kita kan tadi udah tahu ya, rho nya itu adalah 3 nih dari persamaan lingkaran. Jadi nanti akan kurang lebih segini nilai medan magnetnya untuk di 0,0,4, dan untuk di 0,0,4 kita rubah h nya menjadi min 4, dan berhubung sini h nya dikuadratin jadi min 4 kuadrat sama aja kayak 4 kuadrat kan, jadi akan sama aja kayak gini nilai medan magnetnya gitu. Paham ya untuk aplikasi Biot-Savart law. Nah selanjutnya yang inti dari video ini adalah tentang hukum ampere. Hukum ampere itu sebetulnya prinsipnya tidak beda jauh dengan hukum Gauss ya, dimana kita punya pengertian atau ya prinsip dari hukum ampere itu kayak gini. Katanya integral garis dari komponen tangen sial medan magnet H. Tangen sial itu kan berarti dia yang searah ya, dengan lintasan tertutup sama dengan jumlah arus IN cos yang dilengkapi oleh lintasan tertutup tersebut. Jadi kalau kita punya medan magnet H di suatu lintasan DL, di mana arah si H terhadap yang searah dengan DL ini, itu kalau kita integralkan sama aja kayak arus yang dilengkapi oleh lintasan DL kita IN cosnya kayak gitu. Nah terus ini ada integral H dot DL kan. Nah di awal tadi kita sempat bahas ada yang namanya teorema Stokes. Nah kalau tadi operator curl itu dipakai untuk hukum Biot-Savart, nah yang teorema Stokes ini kita pakai untuk hukum ampere, dimana integral H dot dl nya kita rubah menjadi curl dari H didotkan dengan ds kan ya, karena kan lintasan tertutup kan otomatis dia akan menghasilkan suatu permukaan nih di sini ds nya ya. Nah jadi sama aja kalau kita punya H dot dl atau faktor H yang searah atau yang mengalir di suatu lintasan DL akan sama aja kayak curl dari H itu sendiri yang menembus suatu permukaan ds kayak gitu. Nah dari sini kita punya asumsi atau kita mendefinisikan suatu variabel, yaitu variabel J. Misal J itu adalah ini del cross H. Jadi nanti persamaannya akan berubah jadi J, jadi gini kan, integral J dot ds terhadap permukaan S kayak gitu. Nah, tadi pengertian J sama dengan del cross H
itu dia sebetulnya sama aja kayak persamaan Maxwell yang ketiga, kayak gitu. Jadi hukum Ampere dia sebetulnya ada hubungannya dengan persamaan Maxwell, gitu. Paham ya? Nah, terus sekarang kita lihat aplikasi hukum Ampere. Nah, hukum Ampere tadi kan dia hubungannya dengan arus ya. Nah, arus ini dia terdistribusinya itu ada macam-macam. Bisa dia terdistribusi dalam suatu garis yang infinite, atau terus bisa juga dalam suatu permukaan infinite, dan bisa juga dalam suatu kabel koaksial si arusnya itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan si hukum Ampere ini. Hukum Ampere dia biasanya digunakan untuk menentukan medan magnet yang diakibatkan oleh distribusi arus ketiga ini. Jadi pertama kita akan cek dulu untuk yang medan magnet akibat infinite line current. Jadi arusnya itu terdistribusi merata dalam suatu garis. Nah, kalau kayak gini, kita kan misal nih kita mau cari medan magnetnya di titik P. Dan arus kita dia terdistribusi dalam satu garis di sumbu Z ini ya, panjang ke sini. Nah, dari rumus hukum Ampere kan kayak gini ya, IN cos sama dengan integral H dot dl. Nah, yang kan kita cari sebetulnya adalah H-nya ini. Nah, biar bisa dapat H-nya berapa, itu kita coba jabarkan dulu. Jadi ini IN cos-nya, ini kan anggap aja dia kan tadi arusnya ada di sumbu Z ya. Berarti kita punya arus yang mengalir di sumbu Z nih. Nah, terus buat cari DL-nya ini berapa? Itu DL itu sebetulnya sama kayak yang namanya permukaan Gauss. Kan masih ingat permukaan Gauss? Jadi kalau misalnya di sini kita punya yang namanya lintasan ampere, lintasan amperian. Jadi kalau misalnya kita punya arus kita di sumbu Z ini, terus kita mau cari pengaruhnya terhadap titik P ini, kita akan membuat dulu suatu lintasannya, di mana lintasannya itu akan mengelilingi sumbu Z kita atau mengelilingi sumber arus kita, kayak gitu. Sini ini DL-nya. Jadi untuk kasus kita ini kita punya DL-nya berupa lintasan melingkar seperti ini, dimana DL ini kan anggap aja di titik sebelah sini ya, besarnya itu sama aja kayak kalau kesini adalah rho nih, berarti rho besarnya adalah busur ini adalah rho d psi dengan arah a psi, kayak gini. Ini DL kita. Nah, untuk menentukan H-nya medan magnetnya itu dipengaruhi oleh DL-nya juga, berhubung di sini kan dia pakai perkalian dot ya. Artinya kita akan mempunyai nanti perkalian cos ya, cos alfa. Nah, biar perkalian cos alfa ini menjadi nilai yang maksimal atau sama dengan 1, otomatis alfanya itu kita pengennya adalah 0, ya kan? Nah, alfa 0 itu artinya arah si H itu sama aja dengan arah si DL. Jadi kalau kita awalnya udah punya DL-nya ini ke arah A psi, otomatis H kita, medan magnet kita akan ada di arah psi juga. Gitu. Jadi di sini kita punya hanya adalah H psi dengan arah A psi. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita dot produkkan aja, dot kan sama aja ya, lebih mudah ya. Jadi tinggal A psi didotkan dengan A psi kan berarti cos 0 sama dengan 1. Terus kita tinggal mengkalikan ini, rho d psi dikalikan dengan H psi. Sebelah sini H psi-nya kita keluarin, di sini dalam integral tinggal rho d psi. Terus psi-nya karena dia melingkar berarti ya dari 0 sampai 2 pi ya sebelah sini. Makanya sebelah sini kita punya hasil integralnya adalah 2 pi rho kali H psi. Nah, dari sini kita punya kan hubungannya, jadi A sama dengan H psi dikalikan dengan rho 2 pi rho gitu. Nah, yang karena yang mau kita cari adalah medan magnet, berarti H psi sama aja kayak kita ganti ruas aja, sama I per 2 pi rho itu dia sama dengan H psi. Jadi komponen H kita, medan magnet kita itu adalah kayak gini, besarnya adalah I per 2 pi rho dan arahnya adalah ke arah psi gitu. Paham ya? Ini medan magnet untuk yang arusnya terdistribusi dalam suatu garis yang infinite. Nah, yang kedua, kalau emang arusnya ada di suatu permukaan kayak gini, berarti kan kita punya yang namanya densitas arus. Anggap aja densitas arusnya adalah kayak gini ya, KY, dimana dia mengarah menuju AY gitu ke sebelah sana. Nah, kita bikin dulu nih amperian path-nya, lintasan ampernya. Nah, berhubung kita punya suatu permukaan kayak gini, kita bikin dia permukaannya kayak gini nih. Yang garis ini nih, lintasan 1, 2, 3, 4, dia itu adalah permukaan atau lintasan ampernya. Nah, untuk cari berapa medan magnetnya akibat si densitas arus permukaan ini,
kita sama masukkan lagi ke rumus ampere, hukum ampere, H dot dl sama dengan IN cos kayak gini. Nah, IN cosnya sendiri itu kan kalau untuk di permukaan kayak gini sama aja kayak K dikalikan dengan ds-nya itu ya. Nah, sebelah sini karena arusnya mengarah ke arah sana, ke arah Y, otomatis dia hanya akan ada di sekitar lintasan yang ini kan, di ini lintasan B ini. Jadi nanti besarnya itu adalah KY dikalikan dengan B ini, panjang lintasan B. Kayak gitu, lintasan B itu yang sebelah sini ya, lebarnya ke sana. Nah, terus dari sini kita nanti bisa lihat nih H kita. Jadi berhubung lintasan ampere kita itu adalah kayak gini ya, kotak atas ini, berarti kita punya dua daerah nih, yaitu pada saat Z-nya lebih dari 0, anggap Z sama dengan 0 tuh di titik sini kan. Berarti yang lintasan sebelah sini nih, dia adalah untuk daerah yang Z-nya lebih dari 0, dan yang bawah sini untuk daerah Z-nya kurang dari 0, kayak gitu. Nah, arah H-nya ke arah mana, itu kita anggap dia itu adalah H-nya H0 nih magnitudnya. Nah, sebelah sini kenapa dia arahnya ke arah AX, ini arahnya kenapa ke arah min AX, itu kita lihat laginya kayak gini. Ini. Jadi kan ini kan AX kita ya, KY kita kan ke arah sana, ke arah AY. Nah, kalau kita mau ngecek H-nya itu ada di arah mana, kita cross productkan dengan si sumbu Z ini gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang daerah atas ini, kita kan punya arah normalnya tuh ke arah AZ ya, makanya kita kalikan Y dicrosskan dengan Z, dia kan punya AX. Dan untuk yang daerah bawahnya berarti Y dicrosskan dengan min Z, itu nanti akan ada arah min AX kayak gitu. Jadi H-nya ada kayak gini, sebetulnya ada dua komponen. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau lihat nih berapa sih sebetulnya nilai si H0 ini. Cara lihatnya dari sini, H dot dl-nya kita hitung. Jadi kalau kita punya lintasan kotak kayak gini, kita hitung untuk lintasan 1 ke 2 ini berapa, 2 ke 3 ini berapa, 3 ke 4 ini berapa, dan 4 ke 1 itu berapa. Kayak gitu dari H dot dl-nya. Ini ya. Nah, dari sini berhubung H kita ini kan tadi kita tahu dia hanya ada di arah AX doang ya. Sehingga untuk lintasan yang ini, yang ke bawah sini, yang 1, 2, dan juga lintasan 3, 4, dia nggak ada H-nya. Makanya sebelah sini yang 1, 2 H-nya 0, terus yang 3, 4 juga H-nya itu 0. Kita hanya punya H di lintasan 2 ke 3 yang ke sebelah sana, dan juga lintasan 4 ke 1 ke sebelah sini. Dimana besarnya untuk yang 2 ke 3 kan dia ada di daerah Z kurang dari 0 ya. Sehingga kita punya min H0 nih. Min H0. Dan DL-nya itu sendiri, ini kan daerah sana kan DL-nya lebarnya B ya tadi. Berarti dikalikan dengan min B, karena dia ke arah belakang sana. Nah, kalau untuk yang daerah 41 ke sebelah sini, dia arahnya ke sana, ke depan X. Otomatis H-nya ini, untuk Z lebih dari 0, H0. Dan DL-nya itu dia menuju ke arah X positif, jadi di sini adalah B ya besarnya. Kayak gitu. Dari sini tinggal kita jumlahkan dua ini, kita dapat 2H0B. Itu adalah untuk integral HDL, H dot dl kalau kita hitung manual. Nah, sedangkan tadi dari prinsip adanya densitas arus, kita punya H dot dl itu sebetulnya adalah KY dikalikan dengan B. Nah, kalau kita samakan persamaan 1 dan juga persamaan 3, kita bisa dapat ini. H0 ini sebetulnya sama dengan setengah KY. Kan KY dikalikan B sama dengan 2H0B kan, dari yang bawah kalau kita samain. H0B, ini B-nya kita coret, berarti nanti H0 sama aja kayak setengah HY, ya kan, benar yang ini. Nah, di sini, makanya H ini, medan magnetnya yang dihasilkan, kita rubah di H0-nya. Jadi untuk yang Z lebih dari 0 sama dengan setengah KY arah AX, dan untuk Z yang kurang 0 sama dengan minus setengah KY arah AX, ini ya, minus H0. Itu, nah secara umum, rumus medan magnetnya untuk yang permukaan infinite itu adalah kayak gini. Setengah faktor K dicrosskan dengan arah normalnya, kayak gitu. Arah normalnya ya dilihat juga dari permukaan ampere yang kalian bikin tuh di arah normalnya ke arah mana, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah aplikasinya untuk di kabel koaksial gini ya. Ini agak panjang sih. Intinya kalau di kabel koaksial kalian bikin permukaan ampernya banyak. Jadi misalnya nih ke kabel koaksialnya yang lingkaran pertama yang ini ya, dia adalah radiusnya A, dan lingkaran yang kedua radiusnya adalah B
ya sebelah sini, B ditambah T ya sebelah sini. Nah, kalian bikin permukaan ampernya itu ada 4 macam. Pertama di sini titik 0 nih, yang garis-garis yang pertama itu permukaan ampere pertama. Yang kedua yang sebelah sini antara lingkaran yang pertama dan lingkaran kedua ya. Terus yang ketiga ada di sini di lingkaran kabel yang ketiga, dan yang keempat adalah di luar permukaan si kabelnya itu. Itu adalah lintasan ampere yang kita punya. Jadi kita akan menganalisis keempat lintasan itu. Yang pertama adalah untuk daerah 1 nih, untuk lintasan ampere pertama, dia kan berarti ada di sebelah sini ya, dimana di sebelah sini nih. Dia itu jaraknya adalah dari titik 0 sini sampai titik A ya, batas zero-nya. Kayak gitu. Nah, di sini sama kita pakai rumus hukum ampere juga, integral H dot dl sama dengan IN close. Nah, IN close-nya ini karena di sebelah sini kan dia suatu permukaan ya, gini, suatu surface. Nah, otomatis dia seharusnya akan ada yang namanya densitas arus. Jadi di sini kita punya IN close-nya itu adalah densitas arusnya itu sendiri didotkan dengan permukaan ds-nya. Kalau kalian bingung kenapa jadi kayak gini, ingat ya kalau misalnya J kan sama dengan arus per satuan persatuan permukaan nih, kalau kalian punya DJ. Jadi kalau misalkan mau cari ini J bener. Jadi kalau kalian mau cari I sama aja kayak J.ds ya. Kalau untuk I gitu. Jadi makanya sebelah sini ada J.ds nih, integral. Kan ya, di sini ada DJ ya. Gitu. DJ. Di sini adalah DI ini maksudnya. J sama dengan DI.ds. Jadi I-nya itu adalah integral dari J.ds. Kayak gini. Ini rumus IN cos-nya. Nah, dari sini kita kan mau cari H-nya ya. Nah, cari H-nya kita ini nih jabarkan si J.ds ini. Dimana J itu kan tadi adalah arus per satuan permukaan, ya kan, satuan luas permukaan. Kalau kita punya arusnya I, nah di lingkaran ini kan luasnya adalah luas lingkaran ya. Luas lingkarannya adalah pi A kuadrat nih. Jadi I per pi A kuadrat, dia arahnya itu adalah ke arah AZ kayak gitu. Nah, terus arah AZ itu kemana? Di sini kita punya nih simbol ini. Jadi simbol ini kan menunjukkan arah Z-nya itu ke luar ya, keluar dari permukaan, jadi ke depan dari si slide-nya itu. Nah, terus kalau udah dapat J-nya, kita cari untuk DS-nya. DS-nya itu apa? DS itu kalau di sini di permukaan yang dalam, dia kan berhubung bentuk amperian path-nya itu melingkar seperti ini. Berarti kan DS kita kan dia ke arahnya arah besi ya. Nah, dimana arah besi ini besar busur sebelah sini adalah ini rho dp dikalikan dengan d rho. Ini kalau misalnya gini nih, untuk yang DS ini itu kalau misalnya kalian bingung, untuk saya salah nih kayaknya nih untuk yang DS. Jadi gini, maaf ya. Jadi kalau yang J kan tadi udah paham ya, dia adalah arus persatuan luas nih, arah AZ. Untuk DS-nya berhubung di sini itu adalah perkalian dot, berarti kita pengen J dan DS ini arahnya sama. Kalau J ini ke arah AZ, otomatis kita punya DS-nya pun ke arah AZ. Nah, di sini arah AZ ya. Nah, ini magnitudenya ini dari mana? Kalian bisa lihat lagi ke slide yang sistem koordinat tuh. Kalau kalian punya, ini kan koordinatnya mainannya koordinat silindrikal ya. Kalau kalian mau cari area luas yang mengarah ke arah AZ, itu magnitudenya nanti kayak gini nih, rho dp d rho kayak gitu. Nanti kalau udah dapat kayak gini, tinggal kalian masukin lah ke rumus ini, integral J.ds gini. Jadi 1 per pi A nya kan tadi udah konstanta ya. Yang diintegralkan hanyalah yang ini, rho dp d rho ini. Nah, berhubung ini adalah 2 dimensi, jadi kita akan punya 2 kali integral. Jadi di sini integralnya hasilnya nanti segini ya, pi rho kuadrat gitu. Jadi nanti untuk arus yang dilengkapi oleh permukaan Gauss yang pertama ini, atau permukaan ampere yang pertama ini, dia besarnya adalah ini, I rho kuadrat per A kuadrat kayak gitu. Nah, berhubung yang mau kita cari adalah medan magnet, jadi kita balik lagi nih ke persamaan ampere kita, persamaan hukum ampere kayak gini. Cuman IN cos-nya kita rubah menjadi yang sebelah sini, ya kan? Tuh yang ini nih IN cos-nya. Terus integral H dot dl-nya, kita lihat lagi, dl kita kan tadi dia mengarahnya ke arah besi ya. Makanya kita punya si H-nya juga, ini kan dl kan ke sana ya, garis titik sini, dia kan ke arah besi.
Nah makanya H-nya juga dia H-nya menuju ke arah besi, karena kan ini perkalian dot ya, jadi kita pengen arah mereka tuh sama. Jadi kita punya H besi DL itu sama aja kayak H besi dikalikan nih DL-nya ini. DL-nya itu kan tadi rho ini nih. Kalau kalian bingung, si DL kita itu adalah rho D besi ya. Sebelah sini kan DL-nya. Nah, terus buat cari hasil integralnya berarti besinya itu dari 0 sampai 2pi kan. Jadi integral dari 0 sampai 2pi. Makanya sebelah sini kita punya integral DL itu sama aja kayak 2pi dikalikan dengan rho. Itu ini adalah H besi kita ya. Dari sini tinggal kita kali silang aja. Jadi karena kita mau carinya H besi, otomatis yang ini kita pindah ke ruas sebelah sana kan. Jadi kita punya H besi itu adalah I rho per 2pi A kuadrat. Itu untuk lintasan ampere yang pertama. Nah yang kedua, kita lihat lagi nih untuk lintasan yang kedua, yaitu antara A dan juga antara A dengan B. Sebelah sini ya, ini sebenarnya adalah suatu gap ya, suatu ruang udara gitu, memisahkan antara kabel pertama dan kabel yang kedua. Kita pakai hukum ampere lagi sama, dan arusnya di gambar ini kita punya nih di antara lintasan itu tuh ada arus I di sini. Makanya sebelah sini sama dengan I itu. Jadi H besinya ini kan H dot DL kan tadi udah dapet ya, H besi 2pi rho sama dengan I, dan H besinya sama dengan I per 2pi rho gitu. Terus lintasan yang ketiga, ini di sini emang agak capek ya. Lintasan ketiga itu ada di sebelah sini lintasannya. Kita punya arus yang dilingkupinya itu jadinya ada dua. Yaitu ini. Ada dua. Iya, ada dua. Jadi yang pertama itu adalah I yang kita punya ini, terus ditambahkan dengan I yang ada di permukaan yang sebelah sini nih. Kan ada setengahnya ya permukaan. Jadi kita punyanya IN cos-nya adalah I tambah integral J dot ds gitu. Karena kan ada permukaan ya dikit. Nah, dari sini karena cukup ribet ya. Jadi kita balik lagi J dot ds-nya itu kayak gini nih bentukannya. Ini J-nya tuh J-nya sama kayak yang ini ya, sebetulnya hampir sama. Cuma di sini A kuadratnya adalah ini B plus T kuadrat diambil B kuadrat. Karena kan jari-jarinya ini ya, dari titik sini diambil dengan titik sini nih gitu. Terus nanti IN cos-nya berarti I dijumlahkan dengan si ini, jadi diambil yang ini, dapatlah kayak gini. Terus jadi IN cos-nya adalah kayak gini. Kalau kalian pusing coba sambil dikotret ya kayak gitu. Terus nanti jadi medan magnetnya yang di arah besi jadi kayak gini, I per 2pi rho gitu. Jadi sebenarnya H besi 2pi rho sama dengan IN cos nih, H besi dot 2pi rho ya ini, itu sama dengan IN cos gitu. Ini besi iya, tadi hasil integral DL nya ya, dapatkan yang sebelah sini nih gitu. Nah terus dapat kayak gini, enggak cuy, ini rho ya, ini rho nih, salah rho. Jadi dapat H besinya kayak gini kurang lebih. Nah terus untuk yang di daerah terakhir, bidang ampere yang terakhir lintasan ini, IN cos-nya adalah ini. Di sini kan awalnya ada I terus ditambah dengan min I ini ya kan. Jadi kan ntar IN cos-nya sama dengan I ditambah dengan min I, jadi sama dengan 0. Jadi di daerah luar sana, luar sini itu jumlah arusnya dan medan magnetnya itu sama dengan 0 kayak gitu. Jadi H besinya sama dengan 0. Kalau kita gabungkan itu kurang lebih akan kayak gini. Untuk daerah pertama tadi permukaan ampere pertama, ini permukaan ampere kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Besar H besinya adalah kayak gini gitu. Kalau kalian masih bingung, coba dibaca-baca lagi ya untuk yang sebelah sini. Yang koaksial emang sebetulnya agak ribet sih, agak panjang kayak gitu. Nah sekarang kita lihat contoh soalnya nih untuk hukum ampere. Misal nih kalian punya dua bidangnya di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4. Nah setiap bidang ini dia punya densitas arus masing-masing. Yang ini buat yang Z sama dengan 0, ini untuk Z yang sama dengan 4. Terus kalian ditanya berapa sih medan magnet H di titik ini dan di titik ini. Nah karena kita punya H-nya itu, punya bidangnya di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4, otomatis medan magnetnya akan dipengaruhi oleh dua bidang ini ya kan. Jadi medan magnet totalnya akan sama dengan H0 tambah H4. H0 ini akibat pengaruh Z sama dengan 0, bidang yang ini. Dan H4 itu adalah medan magnet akibat pengaruh yang bidang Z sama dengan 4 ini. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang di bidang gini kan tadi kita udah dapet ya penurunan rumusnya. Yang ini nih.
Ini sama dengan untuk yang bidang lurus, H sama dengan setengah K dikroskan dengan AN. Kita lihat lagi nih. Jadi kita bakal bikin rumusnya itu adalah kayak gini, setengah K cross AN gitu. Nah yang akan kita cari itu adalah si AN nya ini. Jadi kalau K nya kan dapet ya, kalau untuk H0 kan tadi K nya ini masih 10 AX nih. Nah untuk yang AN nya itu dilihat lagi titik yang mau kita tinjau. Ini kan dia bidang Z ya, ini Z sama dengan 4, ini Z sama dengan 0. Kalau kita mau meninjau di yang pertama yang ini, yang 111, dia kan Z nya ada di titik 1 ya. Anggap aja Z sama dengan 1 itu ada di sini. Di sini nih titiknya. Nah, untuk mencari arah normalnya, kita lihat nih. Untuk yang H0, bidang 0 ini, dia kan kalau mau menuju ke titik ini kan dia arah normalnya ke atas ya, ke arah sumbu AZ. Makanya sebelah sini AN-nya adalah AZ. Sedangkan kalau untuk bidang yang kedua ini, kalau kita mau menuju ke titik P sini kan dia harus ke bawah sini arah normalnya. Berarti dia adalah arah min AZ. Makanya sebelah sini arah normalnya adalah min AZ. Kayak gitu. Terus nanti tinggal kita crosskan, si ini di-crosskan dan ini juga di-crosskan. Ini hasilnya adalah 5AY yang pertama dan yang kedua adalah 5AY juga. Jadi nanti H totalnya untuk yang di titik 111 adalah 10AY gitu dijumlahkan. Nah sekarang kita mau lihat yang di titik ini 0, min 3, dan 10. Kalau 0, min 3, dan 10, Z nya kan dia ada di titik 10 ya, otomatis akan jauh di sebelah sini nih, titik 10. Nah kita lihat lagi nih, rumusnya sama kayak gini, cuma bedanya untuk di arah normalnya. Untuk H0 menuju titik P yang kedua, yang sini dia arah normalnya ke arah AZ kan ya. Dan untuk yang 4 juga sama, ke arah AZ ke atas. Makanya sebelah sini kita punya di-crosskan dengan AZ dan di-crosskan juga dengan AZ. Saat kita crosskan itu hasilnya ini adalah 5AY, yang kedua adalah min 5AY. Kalau kita jumlahkan dia akan sama dengan 0 kayak gitu. Jadi nilai medan magnet pada titik-titiknya ini untuk 111 ini dia adalah segini. Dan untuk titik 0, min 3, dan 10 adalah 0 itu medan magnetnya. Karena bisa kita lihat ya di titik 10 ini kan dia tidak dilingkupi oleh daerah yang mengandung listrik kan ya di sini, sehingga di sebelah sini dia nggak ada arus gitu. Otomatis kalau nggak ada arus medan magnetnya pun nggak akan ada kayak gitu. Paham ya? Oke, sampai di sini untuk yang aplikasi hukum ampere. Selanjutnya kita akan bahas tentang magnetic flux density di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.